proses akan dilahirkannya bayi, tapi saya akan periksa dulu Ibu. Nanti kalau memang lukanya sudah lengkap, Ibu boleh ngedel. Tapi kalau belum lengkap, ya itu terpaksa masih harus nunggu dulu, ya tidak boleh ngedel dulu. Ya. Tapi Ibu selama saya menyiapkan alat, Ibu boleh miring kanan, boleh miring kiri, tapi sementara nggak boleh ngedel dulu ya. Kalau kenceng, tarik nafas dari hidung, keluarkan dari mulut. Ini sementara Ibu miring dulu, saya akan siapkan alatnya. Ya, sementara saya mau menyiapkan alat, barangkali ada yang mau ditanyakan Bu? Ya, kalau 3 cc masukkan ke dalam bak instrumen. Ya. Kemudian kalau oksitosinnya masih di dalam kulkas, oksitosinya dikeluarkan. Ya, dipatahkan oksitosinya. Kemudian siapkan diri. Ya, pakai Selmek atau pakai APD lengkap. Pak, ibunya diberi air minum ya Pak. Nah, nanti air minumnya terus selesai. Alatnya yang manis atau boleh kalau ibu minta minuman yang lain boleh ya, supaya nanti tidak kekurangan cairan ibu. Ya, ini saya slow motion, tapi harusnya Anda cepat. Kalau sudah mulai ibunya sudah mulai turun kepalanya itu pasti nggak akan anteng kayak gini ya, pasti sudah gelisah, inginnya ngeden ya. Ya, pakai Selmek, maksudnya Selmek adalah seluruh alat APD. Kenceng ibu. Kalau kenceng tarik nafas lagi Bu, tadi Bu, dari hidung ya, kemudian keluarkan dari mulut. Selama cuci tangan dengan 7 langkah. Gunakan sarung tangan, tapi satu sarung tangan dulu, yang kanan dulu. Nah. Jadi semua ini pakai sarung tangan yang kanan dulu ya, karena kita mau menggunakan satunya untuk memegang ampul oksitosin. Kita pakai sarung tangan, kemudian hisap oksitosin dari ampulnya. Nah, oksitosinnya kan tadi sudah dipatahkan. Sama cuci sarung oksi. Tarik. Nah, kemudian setelah itu masukkan ke dalam ya, tempat sampah ya, yang tempat sampah atau safety box ya. Kemudian setelah itu apa? Selmek cuci sarung oksi, pastikan pembukaan sarung yang seunggih, artinya ditekuk ibu nggih. Saya akan melakukan periksa dalam, mudah-mudahan nanti pembukaannya sudah lengkap ibu nggih. Ya, tapi di puskesmas sekarang sudah tidak banyak menggunakan ini ya Mbak ya. Kalau kulit ketubannya belum pecah, boleh setengah kopernya itu dipinggirkan supaya nanti bukanya sudah lengkap, boleh dipecahkan. Kalau tidak dipecahkan juga nggak apa-apa, dibiarkan pecah secara spontan. Selmek cuci sarung oksi, pastikan pembukaan lengkap, bersih, PD, celup, DJJ. Yang serum ibu, saya bersihkan dulu. Ya, pegang vulvanya, buka vulvanya, yang jari yang lain
tetap ditekuk ya, bersihkan labia mayor, labia minor, kemudian introitus vaginanya, kemudian lakukan periksa dalam. Yang Bu, tarik nafas panjang Bu ya, jari tengah ikuti jari telunjuk, periksa ya, sudah nggak periksa ada tumor lagi atau tidak, tapi langsung pembukaannya apakah sudah lengkap, apakah benar-benar sudah tidak ada porsio lagi, kita raba penurunan bagian terbawah, titik tunjuk, ada tali pusat menembung atau tidak, kulit ketubannya sudah pecah atau belum, kalau sudah pecah warna kulit ketubannya ya, kemudian titik tunjuknya di mana, di kanan depan, kanan belakang, kiri depan atau kiri belakang. Setelah itu keluar ya, misalnya ini sudah lengkap ya, keluar ya, ini letakkan, langsung buang juga boleh. Kemudian karena kalau belum lengkap ini bisa digunakan lagi untuk membersihkan. Biarkan aja Mbak di situ Mbak, kan ceritanya kamu bukan tidak ada di sini ya. Terus kemudian celupkan di larutan enzimatik atau larutan deterjen, kemudian dibilas di air PTT. Kemudian setelah itu kita mendengarkan DJJ ya. Kalau misalnya kok kepalanya sudah turun nih, kemungkinan nanti saya tidak ada kesempatan untuk ganti sarung tangan, boleh ambil asa pegang untuk mendengarkan DJJ ya. Tapi kita sekarang menolong persalinan itu 2 orang minimal, jadi boleh orang lainnya mendengarkan DJJ-nya. Dan saya untuk kakinya diluruskan ya, yang saya dibuka gitu ya. Kita dengarkan DJJ 1 menit penuh. Oke, setelah itu beritahu ibunya, beritahu ibu bapak, Bu, alhamdulillah ini tadi sudah diperiksa, bukanya sudah lengkap Bu, dan denyut jantung ibu ya, atau denyut jantung janinnya itu bagus. Jadi nanti kalau ibu ingin ngeden, ibu boleh ngeden ibu ya. Nah kalau kira-kira kepalanya kalau masih tinggi, boleh ini dilepas dulu ya. Oke, misalnya ini masih tinggi ya, kepalanya masih tinggi, kita lepas dulu sarung tangannya. Kalau di puskesmas, di rumah sakit sekarang tinggal 1 kali pakai, langsung dibuang ke tempat sampah infeksius. Oh, kepalanya kok masih belum turun ya, masih tinggi, boleh kita sambil minta pasien untuk istirahat. Kalau tidak ada his, istirahat, dengarkan DJJ. Kalau pas ada kontraksi, kenceng ibu ya. Coba ibu ngeden Bu, coba kakinya ditarik seperti tadi waktu awal ibu datang nih, sudah diajarin nih. Pak Yonsel, Pak minta tolong dibantu Pak. Ditarik kakinya Pak ke belakang ya. Oke, pinter, kenceng nih ya, ayo ngeden Bu, pinter Bu. Kayak bagus, ini masih kenceng nih ya, bagus, pinter lagi. Kalau sudah kita sambil memeriksa kok sudah nggak kenceng, ibunya nggak usah ngeden-ngeden, nanti malah capek. Istirahat dulu Bu ya, kakinya turunkan, minum dulu. Pak, kasih minum Mbak ya, saya periksa dulu nggih, yang saya ibu. Biasanya sudah beberapa kali nih dengan posisi setengah duduk, boleh ibunya kita pimpin Bu, misalnya Bu Bidan ini kayaknya sudah kram, boleh dengan setengah duduk, dengan jongkok ya. Coba ibu, kalau ibu
sudah capek dengan posisi seperti itu, punggungnya tadi katanya panas, boleh sambil jongkok nih, ke kanan kiri Bu, di sisi tempat tidur. Bapak pegang ibunya nih, nggak usah pegang yang kakinya, biar kuat sama sini. Nah, ya, oke. Ini kenceng Ibu. Kalau ini kita nggak lihatnya sini, pasti akan lebih ke bawah. Ya, Ibu coba ngeden Bu. Pinter lagi. Pinter. Kalau nggak kencang, ibunya suruh istirahat. Duduk lagi Bu. Tuh. Kita sambil dengarkan denyut jantungnya. Suruh bapaknya kasih support. Ya, terus seperti itu. Sampai kapan? Sampai kepala tampak di vulva 3 sampai 4 cm. Oke. Nanti. Ini yang Mbak ngomong seperti ini. Ini harusnya ada vulva yang kulitnya itu lebih ini lagi lebih panjang lagi sampai kira-kira 3 sampai 4 cm. Kalau sudah siap-siap, kalau sudah begini siap-siap untuk menolong mundur bokong putar sarung. Yang itu saya letakkan handuknya nih di atas perut ibu, dibuka saja yang lebar, nggak perlu ditekuk, dibuka saja karena nanti kita membutuhkan untuk mengeringkan badan bayi. Handuk bokong ini dulu, akan tapi diangkat Ibu. Lipat sepertiga bagian, letakkan di bawahnya. Ya. Ada yang ya kalau ibunya nggak mungkin mengangkat sampai segini ya, paling sedikit aja. Ada yang tidak pakai ini, tapi pakai pembalut. Ya, ada juga yang langsung menggunakan ini underpants ya. Handuk bokong, buka sarung. Buka itu maksudnya buka atasnya, ya. Atau boleh trolinya yang didekatkan, atau bak instrumennya didekatkan ke tempat tidurnya pasien. Ya, kemudian dibuka, kemudian gunakan sarung tangan. Kenceng Bu. Ya, coba ngeden lagi kayak tadi, ngedennya bagus tadi loh Bu. Ya, pinter lagi, ngeden pinter Bu. Pinter ngeden lagi. Ayo, minta tolong digerakkan bayinya ya Mbak. Pinter lagi, ngeden lagi, pinter. Pinter. Ayo pinter ngeden lagi, pinter. Ayo, kenceng nggih. Ayo ngeden lagi Bu. Pinter. Pinter, sekarang pelan, gedennya pelan, ha, pinter lagi, lagi Bu, ha, udah berhenti dulu, istirahat dulu Bu, cek ada tidak lilitan tali pusat, tunggu putaran paksi luar. Oke, setelah putaran paksi luar, tidak perlu dipegangi, nggak apa-apa, nggak akan jatuh, kan sebagian besar kepalanya masih di dalam. Nah, setelah putaran paksi luar, lahirkan bahunya, bawa ke arah bawah, antara bahu depan lahir, bawa ke arah atas, sampai bahu belakang lahir, sangga susur. Ya, diselipkan di antara dua kaki, ya, kemudian sampai pegangnya di mata kaki, nilai dengan kepala lebih rendah, nilai bayi, letakkan di atas perut Ibu. Alhamdulillah bayinya lahir sehat Bu, langsung nangis nih. Kemudian keringkan, terutama kepala, kecuali daerah lengan tangan, ya, badannya, ya. Ya. Kalau misalnya sudah basah bisa diganti sekarang, kalau belum basah bisa nanti, ya. Setelah itu ganti dengan kain yang masih, misalnya ini kok udah basah, tadi banyak sekali air ketubannya, ya, ganti dengan kain yang baru. Buka, angkat bayinya, kepala bayinya. Pak nyun sewu Pak, handuknya diambil ya. Ya, putar, ini putar. Nah,
lahir, bayi baru lahir 2, 3 langkah. 2 itu nilai, kemudian keringkan ya, dan ganti dengan kain kalau kainnya basah ya. Ya, ibunya nggak akan diem aja, pasti kalau ini bayi yang diharapkan ya pasti langsung dipegang bayinya ya. Kemudian 3 langkahnya adalah untuk plasenta. Cek ada janin lain atau tidak ya, beritahu ibu, Bu nyun sewu saya suntikan obat ibu nggih, supaya ari-arinya cepat keluar. Suntikan di sepertiga bagian atas paha, intramuskuler ya. Aspirasi, masukkan obatnya. Kemudian cek, beritahu, cek tidak ada janin lain ya, beritahu suntikan. Kemudian 3 langkah lagi untuk kembali untuk bayinya. Apa saja? Jepit potong katalis pusat dan IMD. Oke. Yang saya ibu, kepalanya harus tertutup posisinya. Perutnya bayi dilindungi dengan tangan kita. Pasang klem pertama kalau memang menggunakan yang tidak disposable ya, sampai bunyi klek ya. Urut ke arah maternal, tekan dulu supaya nanti tidak kembali darahnya. Pasang klem yang kedua ya, kemudian gunting ya, jangan lupa guntingnya itu pakai gunting ya, gunting tali pusat ya, ini karena terlalu tebal ya Mbak. Ini jangan dibuang dulu, jangan langsung dimasukkan ke tempat kotor dulu, karena kemungkinan kita nanti akan menggunakannya kembali ya. Atau boleh ya, ini taruh sini. Kalau misalnya ini banyak darahnya, takut mengontaminasi yang lain ya. Kemudian ambil benang ya, tetap lindungi bayi dari klem karena klemnya kan dingin. Kak, ikatnya itu di bawahnya klem ya, di bawahnya klem, bukan di atasnya tapi di bawahnya klem. Nah, dengan simpul mati ya, sampai ya, misalnya kita ikat sampai jempol ketemu jempol ya, lagi sampai jempol ketemu jempol ya, dan di sisi seberangnya kan sisi satu, ini sekarang sisi seberangnya kita beri ikatan lagi dengan simpul mati. Ya, 2 kali. Setelah itu ini kalau dibiarkan seperti ini nanti bisa menjadi media untuk infeksi, jadi dipotong, jangan terlalu panjang. Nah, ini lepas. Setelah lepas, yang saya tuh bajunya dibuka ibu, ini biarkan adiknya cari puting susu ibu ya. Tadi waktu pertama kali datang sudah dibersihkan ibu ya. Saya letakkan adiknya di atas perut ibu supaya nanti mencari puting susu ibu, menyusu sendiri nggih. Ya, biarkan dia cari puting susunya ibu nggih. Nggak perlu ibu kasihkan ya, supaya nanti waktu dia besar dia jadi anak yang struggle, jadi anak yang mau berusaha. Oke.
Setelah itu, setelah penanganan bayi baru lahir 2-3-3 satu langkah. Manajemen aktif kelas 3, ini materi utama. Apa saja? Oksi, PTT, plasenta, massas. 3, 2, 1 langkah. Oksinya sudah, sekarang PTT 3 langkah. Pindahkan klem, ya, tekan dulu, pindah 5-10 cm di depan vulva, ya, kemudian letakkan tangan, ya, di atas suprasimbisis, kemudian tegangkan tali pusat, ya, sampai ada tanda-tanda pelepasan plasenta. Kalau ada tanda-tanda pelepasan plasenta, ada kontraksi, ya, lakukan tindakan dorsokranial. Jadi tangan kita tekan ke arah bawah dan ke atas. Tangan yang megang tali pusat membawa ke arah bawah, sejajar lantai ke atas. Kok bertambah panjang tapi kok belum lahir, pindah lagi. Cek lagi. Kalau ada kencang, ngeden sedikit tuh, nggak boleh kenceng-kenceng ngedennya, sedikit saja. Kalau kenceng-kenceng nanti involusi uteri, ya. Dorso kranial ini bawah, sejajar lantai, atas, kok masih belum lahir, pindah lagi. Cek lagi, ada kontraksi, dorsokranial, ibunya minta ngeden sedikit aja Bu. Bawah, sejajar lantai, atas, sebagian besar plasenta tampak di vulva, pegang, sekam, putar searah jarum jam, pelan saja. Ya, kalau begini kok saya khawatir ini nanti pada masih nemplek kulit ketubannya. Lepaskan klemnya, pegang, nggak usah dikunci, gunakan untuk memilin, ya, supaya dia lepas dari implantasinya si kulitnya ini. Ya. 2 langkah untuk melahirkan plasenta, yaitu tadi dengan mencekam, kemudian memutar. Setelah itu 1 langkah untuk massas fundus uteri, ya, langsung begitu plasenta lahir jangan hiraukan plasentanya, ya. Kemudian ini kan ada rahim seperti ini, langsung massas fundus uterinya, ya, 1 langkah massas fundus uteri selama 15 detik. Yakin bagus ada kontraksi, perdarahan segera periksa, sumber perdarahan lainnya diperiksa, plasenta dan robekan, ya. Cek plasentanya, kotiledonya lengkap atau tidak, ya, dicek, ya, apakah ada kotiledon yang tertinggal, ya, ada pengapuran enggak pada plasentanya, kulit ketubannya apakah benar-benar sudah ikut keluar semua atau jangan-jangan masih ada yang tersisa di dalam. Kemudian diameter plasenta, ketebalannya, dan ukur panjangnya tali pusat, ya. Nah, jadi kita harus tahu kira-kira 1 jengkal tangan kita itu berapa senti. Kira-kira saja, oh 1 jengkal tangan saya itu 20 cm, kok ini ada 3 jengkal berarti 60 cm. Oke. Kemudian letakkan pada wadah plasenta, ya, biasanya di rumah sakit atau puskesmas tidak langsung ditaruh di sini, taruh di baskom, nanti ini dirapikan, diberi garam, ya, supaya tidak amis, ya, kan ini tidak disimpan di rumah sakit, nanti dibawa mungkin kalau rumahnya jauh, ya, ini malam hari baru dibawa besoknya, ya. Kemudian evaluasi sumber perdarahan lain, yaitu adanya robekan, ya, buka vulvanya, buka kanan dan kiri, ada robekan atau tidak, ya.
yang bagian belakang ditarik. Siapa tahu tampak dari luar itu utuh, tapi ternyata dalamnya yang ada robekan. Oh, ternyata di mukosa vagina dan otot perineum yang bagian dalam kok ada robekan. Ya, oke. Setelah itu pasca tindakan 22 eval bersih aman parto. Duanya apa? Ya, ini dirapikan dulu. Takkan boleh diletakkan di bawah. Nah, kemudian kita dibersihkan dulu karena tadi mungkin banyak sekali darah yang ini yang nempel di tangan kita, bahkan mungkin ada yang sudah kering. Jangan salah ibu, diangkat ibu, bersihkan dulu, kemudian dibilas, kemudian setelah itu cek kontraksinya sambil ajari ibu. Ibu sambil istirahat, yang saya nggih, ibu bisa sambil mengusap-usap ya. Pak, ini rahim ibu yang seperti batu ya, jadi ibu nggak usah khawatir kok ada benda keras di perut ibu. Ini adalah rahim, kalau nggak keras begini malah nanti perdarahan. Pak, nyuwun sewu Pak, bapak juga bisa sambil bantu nggih. Barangkali ibu pengen pegang adik, bapak yang bantu ngusap-ngusap nggih ya. Cek kontraksi, kemudian kandung kemihnya. Kalau kandung kemih penuh, dibantu dilakukan kateter. Nah, kemudian 2 eval apa saja? Nadinya diperiksa ya, nadi diperiksa, kemudian bisa langsung juga dilakukan pemeriksaan tekanan darah, pantau juga bayinya mau nenen Bu, kenceng enggak susunya? Masih nenen nggih? Ya biar aja Bu, nggak usah dilepaskan biar dia kenyang. Nah, kemudian apa lagi? Estimasi kemungkinan darah yang keluar ya kira-kira berapa. Oh, kok ini penuh sekali, kira-kira berapa cc. Estimasi juga bisa lewat nadi. Oh, ibunya kok pucat, kemudian nadinya akralnya dingin, nadinya kok di atas 100 ya. Kita bisa mengestimasi kemungkinan darah yang keluar berapa. Tidak hanya dari tampilan secara fisik ya, berapakah darah yang terserap ya, tapi juga dari tanda klinis yang muncul. Oke. Bentar ya Mbak, kalau misalnya masih ada bagian yang kering, boleh digunakan untuk menahan darah yang keluar. Karena tidak langsung bersih seperti ini, orang melahirkan itu pasti darah masih banyak ngalir, ces gitu ya. Oke, atau misalnya ininya sudah basah, boleh diambil, dimasukkan ke tempat pakaian kotor ya. Kemudian Bu, nyusul Bu, diangkat pantatnya Bu ya. Kalau rumah sakitnya nyirit ya, biasanya satu underpad ini dipotong ya, dipotong jadi 2 ya. Tapi kalau misalnya kok ini kalau belum dipotong masih bisa digunakan, yang sebelah sininya masih kering ya, boleh ditekuk dulu. Nah, karena ini masih ngalir terus ya. Kemudian ibunya kita bersihkan nah, jadi menggunakan air DTT. Ada sendiri ya yang untuk memandikan, harusnya 2 air DTT nya. Nah, ini saya umpamakan masih bersih ya Mbak, karena harusnya ada 2 lagi air DTT untuk memandikan ibu. Tapi ini juga preference ya, ibunya mau mandi atau tidak. Kalau misalnya mau malam hari nggak mau mandi ya sudah, terus ditawarkan juga ya, ibu mau nggak diusap dari mana ya, mau pakai sabun atau enggak ya. Misalnya dari tadi kok keringetan, wajahnya pengen diusap ya, jangan pegang daerah ini dulu, wajahnya dulu yang diusap. Nah, wajahnya dulu dibersihkan pakai sabun kalau misalnya ibunya minta ya. Kemudian baru daerah genitalia dan daerah kaki ya. Kalau misalnya ibu minta dibersihkan ya, atau mungkin tidak, kalau sekarang mungkin sudah pada bawa tisu basah ya, sudah yang atas dibersihkan pakai tisu basah. Kita fokus untuk membersihkan yang bawah ini. Kakinya kakinya dilepas saja Mbak.
ya, dibersihkan. Karena bisa saja tadi kita waktu nolong partes kemudian lupa tangan kita kena darah, nyun sewu Bu, kurang ke belakang. Nah, darah mungkin ada di sini dan sudah dari tadi, jadi udah kering. Kita bersihkan juga daerah kakinya setelah paha ya, setelah paha, kemudian kakinya juga dibersihkan. Nah, makanya nak jadi bidan terus kakek nganggo aksesoris, yo mana-mana aksesorismu Mbak. Ya, dibersihkan kalau misalnya di darah yang sudah kering, bersihkan. Nah, setelah itu kalau sudah semuanya, ya baru kita bilas. Nah, bilas sambil kita bilas mungkin saja tempat ini tadi basah lagi, tarik lagi. Ya, nyun sewu Bu, yuk. Angkat Bu. Oke. Ya, bilas, bersihkan. Termasuk di kaki tadi dibersihkan. Ya. Kalau memang ibunya ingin pakai sabun, boleh kita kasih sabun. Nyun sewu Ibu. Setelah itu kita keringkan. Kita keringkan. Yang sewu Ibu, angkat pantatnya Bu. Ya, kalau misalnya ini masih ada yang kering, gunakan untuk menahan. Nah, sekarang sudah tidak banyak menggunakan ini ya Mbak. Ya, sekarang juga tinggal pasang kain yang panjang, kemudian dikasih pembalut. Ya, jadi nanti kalau ada gawat daruratan tidak sulit. Nah, Bu yang sewu Bu, miring ke samping. Nah, sambil ibunya miring, tarik pembalutnya, celana dalamnya diangkat. Nah, masukkan ke tempat sampah terkontaminasi. Dan sebelah sini Bu miring lagi, dibetulkan karena biasanya mengsol. Bajunya mau ganti Bu. Yang sewu ya Pak, yang sewu Pak, adiknya biar digendong riang ya. Bisa nggak pakai gendong adik? Sakit ya? Harus belajar nanti supaya bisa gantian dengan ibu. Monggo digendong adiknya, ditutup kepalanya Pak. Yang jauh Bu, bajunya nanti biar seger gitu. Ini tadi udah kena keringat, udah kena air ketuban. Ya. Oke, sampai ditutupkan sampai ke arah bawah ya. Kemudian kita lepaskan sarung tangannya, boleh langsung masuk ke dalam tempat sampah terkontaminasi. Nah, atau misalnya kok ini tadi sudah saya bersihkan tapi kok ternyata masih ada nih
ya, mungkin mekoniumnya bayi atau mungkin tadi darah yang masih belum bersih, kita bersihkan dulu ya, kita bersihkan dulu. Miring Bu ya. Sekarang miring ke sini Bu. Kalau mungkin lagi nyiprat-nyiprat ke sini, kita bersihkan juga. Kemudian lepaskan sarung tangan. Ya, boleh cek lagi nadinya. Kemudian ibu diukur tekanan darahnya, diukur suhunya ya. Kemudian setelah ibunya sudah selesai, ibu istirahatin ibu nggih. Saya tak memeriksa bayinya ibu karena tadi belum sempat ditimbang. Dan sewu, kamu boleh turun kalau mau ikut sini. Ditimbang ya. Kalau mau ditimbang dengan gedongnya, nanti gedongnya ditimbang di beratnya berapa ya, supaya benar-benar ya mendekati, akurasinya itu mendekati 100% ya. Kalau misalnya mau dibuka, pastikan ruangannya itu tidak ber-AC ya, kalau misalnya mau dibuka. Tapi kalau mau pakai begini, nanti waktu ganti kainnya itu ditimbang sendirian ya. Oke, setelah itu misalnya ini karena sekalian mau ukur ya, dilepas semuanya, berarti ruangannya harus tidak dingin. Oke, diperiksa, diukur berapa senti ya. Ini sampai sini 20 cm ya, ke bawahnya diukur, ini 49 cm misalnya, berat badannya tadi 3 kilo. Setelah itu angkat, kemudian kita beri salep mata ya, dan juga berikan vitamin K dan imunisasi hepatitis B kalau sudah 1 jam. Oke. Ini boleh digeser dulu. Nanti pakainya kalau sudah menyuntikkan, karena waktu nyuntikkan ada rangsangan sakit, bayi menangis biasanya sambil pipis. Nah, ini bisa sambil dilakukan pemeriksaan antropometri yang lain selain BB dan TB, diukur lingkar kepalanya, diukur lingkar dadanya, diukur lingkar perutnya ya. Kemudian setelah itu berikan salep mata, jadi diukur dengan, boleh dengan metrin, boleh pakai ini ya. Memberikan salep matanya dari ujung mata ke pangkal mata, bukan dari pangkal ke ujung ya, karena di pangkal mata ini sumbernya untuk kalau kita nangis itu pasti nempelnya di atau muaranya di pangkal mata. Kalau belekan di mana? Di pangkal mata. Jadi kalau dia kotoran matanya banyak, itu tidak malah kita bawa ke area lain. Makanya dari ujung mata ke pangkal mata. Kemudian setelah itu, nah ini vitamin K-nya tidak ada ya Mbak? Ya, vitamin K-nya jenisnya adalah vitamin K1 ya, dan hanya 1 mg saja yang kita berikan.
pindahkan ke tempat sampah yang tidak terkontaminasi. Patahkan ampul vitamin K. Ini berapa miligram, Mbak? 2 miligram ya. Kemudian kita ambil, kita botolnya hanya 1 miligram. Di puskesmas juga sekarang nggak pakai seperti ini ya, Mbak. Sekarang sudah menggunakan alkohol swab. Kesulitan, oh ini kok lepas, boleh pakai sarung tangannya dulu. Kemudian dipakai untuk kanan semua. Ya, jadi kalau menyiapkan alat pastikan ya kanan kiri, ini kanan semua, tadi kiri semua. Pasang dulu, kemudian kalau kita sendirian langsung diambil, atau kalau ada temannya suruh pegang ampulnya, ya suruh jengking ke ampulnya, nggak akan jatuh airnya. Ya, kalau masih di dalam ampul ya, kita ambil 1 miligram. Nah, jadi tangan kita yang ini tidak terkontaminasi. Oke, kemudian setelah itu di kanan atau di kiri vitamin K-nya? Di kiri. Nah, sebenarnya tidak ada ketentuan baku harus di kanan atau di kiri, ini hanya untuk mempermudah saja. Oh, kalau sudah disuntik kanan berarti sudah dapat hepatitis 0 atau HB0 ya. Pegang ya, karena tumpukan lemaknya masih sedikit ya, dan supaya kakinya nggak bergerak-gerak, pegang sambil digundukkan ya, dibuat gundukan ya, di daerah muskulusnya ya. Kemudian sambil kita sampaikan ke adiknya, Dek, bismillahirrahmanirrahim, suntik Dek, nggih, sakit nggih, meskipun nggak akan jawab iya gitu, malah kalau jawab iya kan ya, takut kita ya. Suntik ya, masukkan. Oke, kemudian tekan ya. Oke, tutup lagi. Mungkin dia sambil pipis kita ganti dengan kain yang baru ya. Setelah ganti kain yang baru, ceboi dulu, ganti kain yang baru ya, kemudian kasihkan lagi ke ibunya. Misalnya ini sudah pakai kain yang baru, kasihkan lagi ke ibunya, tapi diberitahu, Bu, nanti 1 jam lagi saya akan berikan imunisasi lagi nih, Bu ya. Maaf, saya akan suntik lagi nih, Bu, tapi kalau yang tadi vitamin K supaya adiknya tidak terjadi perdarahan terutama di daerah kepala, nanti suntikan yang kedua itu imunisasi ya. Jadi kalau sudah diberikan ke ibunya, diambil lagi untuk disuntikan imunisasi hepatitis B ya. Caranya tadi sama ya, tinggal bahannya yang berbeda di sebelah kanan. Nah, sekarang di paha kanan ya, usapkan, pegang yang kencang supaya nggak gerak-gerak, dan gundukkan ya, jadi agak ditekan supaya muskulusnya itu tebal ya, supaya muskulusnya tebal, kemudian kita suntikkan
Nah, ini harus hati-hati harusnya ya, karena ini kan vaksin. Kalau vaksin itu virus yang dilemahkan. Kalau keluar siapa tahu ternyata suhunya itu pas untuk hidupnya dia, nanti dia malah hidup lagi virusnya. Karena virus ini kan materi genetiknya itu DNA, ya materi DNA yang dia itu bukan materi genetik ya, materi tubuhnya itu rangkaian DNA yang dia itu bisa di kondisi tertentu dia dorman, tidur, tapi nanti kalau suhunya pas, pH-nya pas, dia bisa hidup lagi. Oke, kemudian kasihkan ibunya. Nah, setelah diberikan ke ibunya atau ke keluarganya, diberitahu, Bu, nanti setelah usia 2 hari, ya ini kan ibu nanti boleh pulang ibu, ini jam segini, nanti besok pagi-pagi ibu boleh pulang, tapi nanti 2 hari ya ibu harus kesini. Pokoknya sampai bayinya umur 72 jam atau 3 hari maksimal, adiknya dibawa ke sini. Ya, boleh dengan ibunya atau boleh misalnya ibu masih belum boleh untuk keluar-keluar sampai 40 hari, adik bayinya saja yang dibawa ke sini. Untuk apa? Pemeriksaan SHK, bukan imunisasi. Kan sudah di HB0 ya, diberikan ke ibunya, diberitahu untuk pemeriksaan SHK. Jadi SHK itu tidak dilakukan di KN1. Nah, dengan yang 1 ya belum diberikan SHK.